Sebelumnya kita sudah membahas peristiwa Eclipse dan kemunculan God Hand di serial Berserk. Dua peristiwa ini menjadi titik balik besar yang mengubah kehidupan dua karakter utama kita, Guts dan Casca, secara drastis. Dampak dari Eclipse membuat Guts mengalami perubahan mental yang sangat kuat, yang menjadi sosok yang dipenuhi amarah dan tekad dengan satu tujuan utama, menghadapi God Hand, terutama Griffith, yang telah menjadi penyebab runtuhnya Band of the Falcon dalam tragedi tersebut. Sementara itu, Casca mengalami kondisi trauma mendalam hingga kehilangan sebagian besar ingatannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi dirinya yang dulu dan harus hidup dalam keadaan yang sangat rentan, seolah kehilangan arah dan jati dirinya. Semua inilah yang semakin memperkuat kebencian Guts terhadap God Hand. Setelah sempat dirawat bertahun-tahun di rumah Godo, Guts akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan panjangnya. Buat kalian yang ingin memahami lebih dalam tentang Eclipse dan God Hand, kalian bisa cek video penjelasannya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas alur perjalanan Guts setelah Eclipse, khususnya dalam usahanya mencari God Hand dengan fokus pada Femto alias Griffith. Penasaran? Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Setelah kurang lebih 2 tahun berada di rumah Godo, Guts akhirnya memulai perjalanan panjangnya untuk menuntut balas dengan mencari God Hand. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Guts didatangi oleh Skull Knight yang menjelaskan sebuah kenyataan pahit, yang mulai saat itu, setiap malam, Guts dan Casca akan terus menarik kehadiran makhluk gentayangan dan iblis. Makhluk yang serupa dengan monster yang muncul saat upacara Eclipse. Semua ini terjadi karena Guts dan Casca memiliki Brand of Sacrifice, tanda pengorbanan yang mereka terima saat Eclipse. Tanda ini menjadikan mereka target bagi makhluk astral, seolah keberadaan mereka adalah undangan terbuka bagi para iblis. Guts memahami konsekuensi dari hal tersebut. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan Casca di bawah perlindungan Ricard dan Godo. Sementara dirinya pergi sendirian untuk mencari God Hand dan menuntaskan dendam yang telah membara sejak Eclipse. Sebelum berangkat, Guts membawa sebuah senjata legendaris, pedang hitam raksasa yang diciptakan oleh Godo. Godo sendiri dikenal sebagai penempa pedang ulung, yang sejak lama membuat senjata khusus untuk Guts. Pedang hitam ini awalnya dibuat untuk membasmi naga, namun karena bobotnya yang luar biasa berat, pedang tersebut hanya disimpan dan tidak pernah digunakan hingga akhirnya dipilih oleh Guts. Tak hanya itu, Guts juga melengkapi dirinya dengan lengan prostetik untuk menggantikan tangan yang hilang saat peristiwa Eclipse. Lengan ini dirancang oleh Ricard dan memiliki berbagai fungsi tersembunyi, termasuk mekanisme senjata jarak dekat yang bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Dengan perlengkapan baru dan tekad yang semakin kuat, Guts pun melangkah ke dunia yang penuh bahaya, memulai perjalanan kelamnya sebagai Black Swordsman, menghadapi takdir yang telah menunggunya. Saat meninggalkan kediaman Godo, Guts langsung menuju kota Koka. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara Guts menemukan God Hand? Jawabannya adalah dengan memburu Apostel, makhluk berkekuatan supranatural yang tersebar di berbagai wilayah setelah Eclipse terjadi dan berada di bawah kendali God Hand. Apostel pada awalnya adalah manusia biasa, yang kemudian berubah setelah menggunakan Behelit dengan mengorbankan hal paling berharga dalam hidup mereka. Beberapa apostel yang mungkin sudah kalian kenal antara lain Nosferatu Zod dan Uyal. Di Koka sendiri, penguasa wilayah ini ternyata juga seorang apostel yang bernama Snake-Lord. Dan inilah alasan Guts datang ke kota ini. Dengan menghadapi pemimpin negeri tersebut, dia berharap bisa semakin mendekat pada God Hand. Ketika berada di sebuah bar, Guts bertemu dengan Puke, seorang peri kecil alias elf. Saat itu, Puke hampir ditangkap oleh pasukan Lord Snake, namun Guts sempat menolongnya, meski sebenarnya ia enggan terlibat. Sejak kejadian tersebut, Puke menganggap Guts sebagai orang baik dan ingin ikut menemaninya dalam perjalanan. Namun, Guts memilih untuk mengabaikannya. Sayangnya, kegaduhan yang terjadi justru menarik perhatian pasukan Snake-Lord, hingga akhirnya Guts ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara, Guts mengalami perlakuan keras dan mulai menyadari bahwa Koka dipimpin oleh seorang apostel yang memerintah dengan tangan besi. Saat situasi semakin genting dan bahaya mendekat, Puke kembali muncul dan membantu Guts melarikan diri dengan membawa kunci penjara. Di momen inilah Guts mengetahui kemampuan unik Puke,
yaitu kekuatan penyembuhan. Berkat bantuan Pyuk, kondisi Guts kembali pulih dan ia siap melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, Guts akhirnya berhadapan langsung dengan Snake-Lord. Awalnya, pertarungan ini tidak mudah karena lawannya bukanlah manusia biasa. Snake-Lord pun memperlihatkan wujud aposelnya yang menyerupai ular kobra raksasa. Namun, berkat pedang hitam miliknya, serta peralatan khusus buatan Riker, Guts berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Snake-Lord. Di saat-saat terakhir, Snake-Lord terkejut ketika melihat Brand of Sacrifice di leher Guts. Sayangnya, saat ditanya tentang keberadaan Godhand, Snake-Lord tidak mampu memberikan jawaban. Pertarungan itu pun berakhir, dan setelah kejadian tersebut, Guts melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah lain, sebuah negeri yang dipimpin oleh sosok yang dikenal sebagai Khorne. Dalam perjalanannya, Guts terus diganggu oleh iblis dan aposel tingkat rendah. Beruntung, Pyuk tetap setia mengikutinya dan menyembuhkan luka-luka Guts di setiap pertempuran. Saat tiba di negeri tak bernama yang dipimpin oleh Khorne, Guts langsung membuat kekacauan dengan menyelamatkan seseorang yang hendak dieksekusi. Perlu diketahui, Khorne sendiri merupakan seorang aposel, dan alasan dibalik perubahan dirinya akan saya bahas nanti. Akibat tindakan tersebut, Khorne memerintahkan pasukannya untuk menangkap Guts. Meski sempat melukai panglima perang Khorne yang bernama Zondar, Guts akhirnya dikepung. Di tengah situasi genting itu, seorang pria yang bernama Vargas menyelamatkan Guts dan membawanya kabur melalui jalan rahasia. Vargas menyimpan dendam mendalam terhadap Khorne setelah dirinya disiksa dan keluarga kecilnya dibunuh. Vargas kemudian membawa Guts dan Pyuk ke tempat persembunyiannya. Di sana, ia memperlihatkan sebuah behelit biasa yang ternyata milik Khorne dan berhasil ia curi. Melihat benda tersebut, Guts semakin yakin bahwa Khorne adalah aposel ciptaan Godhand. Vargas pun meminta satu hal, yakni Guts harus membalaskan dendamnya pada Khorne dengan behelit itu sebagai imbalan. Tak lama kemudian, Zondar kembali muncul. Kali ini, setelah diubah oleh Khorne menjadi seorang aposel. Duel pun terjadi, namun tanpa kesulitan berarti, Guts berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Guts meninggalkan negeri tak bernama sambil membawa behelit milik Vargas. Keputusan ini membuat Pyuk marah, karena tak lama berselang, Vargas justru diculik oleh Khorne. Menyadari hal tersebut, Guts ikut diliputi amarah. Permintaan terakhir Vargas untuk membalas dendam ternyata sejalan dengan tujuan Guts sendiri. Ia pun memutuskan kembali ke negeri tersebut. Saat kembali, Guts menyaksikan eksekusi Vargas yang akan segera dilakukan. Ketika Algojo hendak bertindak, Pyuk nekat mencoba menolongnya, meski jelas ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Usaha Pyuk berakhir sia-sia. Ia justru marah pada Guts karena mengira Guts hanya diam menyaksikan eksekusi tersebut. Pada akhirnya Pyuk ditangkap, dibawa ke istana Khorne, dan dipenjara, sebelum kemudian dibawa oleh Theresia, putri dari Khorne. Sementara Vargas berhasil dieksekusi dengan sempurna. Diliputi rasa bersalah atas kematian Vargas, Guts akhirnya memutuskan kembali. Namun secara tiba-tiba, ia kembali dihadang oleh Zondar, yang ternyata masih hidup. Duel kembali terjadi, dan sekali lagi Guts keluar sebagai pemenang. Pertarungan ini sekaligus membuka jalan baginya menuju markas kerajaan. Sesampainya di sana, Guts langsung dikepung oleh pasukan Khorne. Meski harus menghadapi jumlah yang sangat besar, ia tetap mampu menembus pertahanan berkat pedang hitam raksasanya. Hingga akhirnya, Guts tiba di ruang singgasana Khorne. Pertarungan pun tak terhindarkan. Khorne langsung menunjukkan wujud aposelnya, menyerupai kelabang raksasa dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Dalam duel ini, Guts sempat kewalahan karena kekuatan Khorne berada di atasnya. Kekacauan pertarungan tersebut akhirnya membuat Theresia masuk ke ruangan. Theresia terkejut saat menyadari bahwa monster raksasa di hadapannya adalah ayahnya sendiri. Guncangan emosional ini dimanfaatkan oleh Guts, yang mengancam akan melukai Theresia jika Khorne terus menyerangnya. Ancaman tersebut membuat Khorne goyah. Dalam celah itu, Guts melancarkan serangan menggunakan bom di lengan mekaniknya, hingga Khorne mengalami luka parah dan berada di ambang kematian. Tidak ingin menerima akhir hidupnya, Khorne akhirnya mengaktifkan behelit, memicu peristiwa supranatural yang memanggil Godhand ke dunia astral. Pada momen inilah Guts kembali berhadapan dengan Femto, alias Griffith, untuk pertama kalinya sejak Eclipse. Tanpa ragu, Guts langsung menyerang untuk meluapkan dendamnya. Namun seluruh serangannya sama sekali tidak mampu melukai Femto, seolah kekuatan tersebut berada di luar jangkauan manusia.
Sebelum membahas konfrontasi dengan Godhand, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu alasan Khon memilih jalan menjadi apostle. Keputusan itu berawal dari penderitaan batinnya. Khon tidak sanggup menerima kenyataan bahwa istrinya meninggalkannya dan hidup bersama kelompok pagan, sebuah pengkhianatan yang menghancurkan keimanannya sekaligus harga dirinya. Dalam kondisi keputusasaan, Khon mengaktifkan Behelit untuk pertama kalinya. Ia kemudian memilih jalan gelap dengan mengorbankan istrinya, setelah sebelumnya melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang bersama istrinya. Sejak saat itu, Khon terlahir kembali sebagai apostle, meninggalkan sebagian besar sisi kemanusiaannya. Perubahan inilah yang membuat Khon tumbuh menjadi penguasa yang kejam dan tanpa belas kasih. Namun di balik semua itu, masih tersisa satu sisi kemanusiaan dalam dirinya, yaitu rasa cinta yang besar kepada putrinya, Theresia. Ketika Behelit aktif untuk kedua kalinya, Khon kembali dihadapkan pada pilihan yang menentukan. Melanjutkan hidup sebagai apostle dengan mengorbankan putrinya, atau menolak dan menerima kematian, yang berarti jiwanya akan terseret ke dalam pusaran jiwa, Core of the Vortex. Awalnya, Khon berharap Godhand menghabisi Guts. Namun permintaan itu ditolak karena Godhand hanya memberikan dua pilihan mutlak, hidup atau mati. Untuk tetap hidup, Khon harus mengorbankan orang yang paling ia cintai, yaitu putrinya Theresia. Namun karena rasa cintanya pada sang anak masih tersisa, Khon akhirnya memilih kematian. Keputusan itu membuat jiwanya terseret ke dalam pusaran jiwa Core of the Vortex. Sebelum Khon benar-benar lenyap, Guts berulang kali melancarkan serangan kepada Vento, sambil memaksanya mengingat kembali pengkhianatan dan kehancuran Band of the Falcon. Namun semua serangan itu sama sekali tidak berarti. Vento bahkan mampu memanipulasi ruang di sekitar Guts, membuat setiap serangan Guts berbalik melukainya sendiri. Intinya, di hadapan Godhand, Guts tidak memiliki peluang sedikit pun. Kekuatan mereka berada jauh di atas batas manusia, bahkan di luar jangkauan para apostle sekalipun. Setelah kematian Khon, Guts dan Pyuk kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari keberadaan Godhand. Amarah Guts masih membara, karena hingga saat ini ia belum mampu membalaskan dendam atas kehancuran Band of the Falcon. Dan dari sinilah, perjalanan panjang Guts benar-benar dimulai. Sebuah jalan penuh luka, kemarahan, dan pertanyaan tentang takdir yang tak bisa ia hindari. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati pembahasan ini, pastikan untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan Berserk selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.